Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membedah buku atau meresensi buku ataupun mereview buku karya Abidah El-Haliki yang berjudul Mata Raisa. Mata Raisa ini merupakan sebuah novel. Seperti kita ketahui bahwa Abidah El-Haliki merupakan penulis novel bestseller Perempuan Berkalung Sorban dan juga pernah difilmkan. Kita akan membahas tema, latar, tokoh, dan penokohan. Tema dari novel Mata Raisa yaitu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang dibingkai dalam intelektualitas. Latar tempatnya di Yogyakarta, di Aceh, di Jawa Timur, di Jakarta, Hong Kong, dan Kanada. Tokoh dan penokohan dari novel Mata Raisa yang pertama adalah Raisa Fairuza, seorang penulis muda dengan pemikiran progresif, percaya diri, terkadang manja, tegar, intelektual, dan pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Yang berikutnya adalah Fauzan Ibadi yang merupakan manajer Raisa yang sifatnya sabar, cerdas, suka bercanda, pengertian, lulusan S2 psikologi, tampan, menguasai beberapa bahasa asing, dan berperilaku santai. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Zaki Haidar yang merupakan mudir ma'had yang berpikiran terbuka dan tidak kolot, lulusan Timur Tengah, menyukai Raisa. Kemudian ada Fuad Hifzi yang merupakan ayah Raisa yang bersikap terbuka, pemilik sebuah bioskop. Ada lagi tokoh Bijulipat, pembantu di rumah Raisa yang sifatnya rajin, pintar masak, suka bercanda, dan jujur. Nah, adapun gaya bahasa yang digunakan dalam novel Mata Raisa itu cenderung menggunakan bahasa santai dan populer khas anak muda. Namun demikian, penggunaan bahasa Arab juga sering digunakan dalam percakapan tokoh-tokohnya. Penggunaan beberapa kosakata bahasa Inggris dan Jawa juga digunakan, namun tidak sebanyak bahasa Arab. Nah, kita akan mengulas ataupun mereview novel Mata Raisa ini. Mata Raisa merupakan salah satu karya novelis kenamaan yaitu Abidah El-Haliki. Kiprah Abidah dalam kesastraan pun telah teruji. Mungkin yang paling mudah dikenal, ia merupakan penulis novel Perempuan Berkalung Sorban yang filmnya pun meraih kesuksesan. Novel Mata Raisa menghadirkan sesuatu yang dapat memberikan pengetahuan baru bagi pembaca, terutama pengetahuan mengenai pemikiran feminis yang terbuka dengan penafsiran baru. Tetapi
dengan tetap memperhatikan unsur keagamaan. Bila pembaca pernah membaca novel Abidah sebelumnya, yaitu Geni Jora yang mendapatkan terbaik kedua dalam novel penulisan novel maksudnya Dewan Kesenian Jakarta pada 2003. Tentu pembaca akan paham gaya penuturan yang terkesan santai namun memiliki muatan intelektual. Pemikiran Islam yang ditafsirkan oleh tokoh Raisa mencerminkan pengetahuan Abidah dalam beberapa aspek keagamaan yang berhubungan dengan kedudukan perempuan dalam Islam. Abidah melalui tokoh Raisa seperti ingin menghadirkan adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dengan tetap memperhatikan koridor agama. Agama menurut tokoh Raisa bukanlah penghambat perempuan untuk maju, namun justru mendorong perempuan menjadi maju dan lebih cerdas dengan tetap memperhatikan kodrat seorang perempuan. Selain itu, Abidah juga memberikan gambaran mengenai kehidupan santri di sebuah ma'had atau semacam pesantren. Banyak hal kritis, lucu, dan menggemaskan dalam cerita yang dipaparkan tokoh Raisa. Pembauran antar santri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dihadirkan secara menggelitik melalui kelucuan dan keluguan teman-teman Raisa. Pengalaman-pengalaman mistis yang terjadi di ma'had pun dihadirkan dengan mengalir dengan jenaka tentunya. Pengalaman mistis lain pun dihadirkan dengan jenaka ketika tokoh Raisa berada di sebuah villa saat hendak talkshow di Bogor. Namun novel ini terlalu banyak percakapan dengan bahasa Arab dan beberapa bahasa asing yang tidak disertai catatan kaki ataupun penjelasan, sehingga bagi pembaca awam akan mengalami kesulitan untuk menerjemahkannya. Pembaca akan sedikit paham terhadap bahasa asing tersebut dengan mengira-ira berdasarkan konteks cerita yang dihadirkan. Penggunaan bahasa Inggris dan bahasa Jawa pun kerap muncul dalam novel ini. Jika dipandang dari sisi lain, maka novel ini juga bisa dijadikan semacam belajar percakapan bahasa Arab keseharian maupun bahasa lainnya. Secara umum, Mata Raisa cukup baik sebagai bahan pengetahuan mengenai pemikiran-pemikiran feminis yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Kesejajaran dan kesetaraan gender menjadi isu menarik yang ditampilkan. Isu menarik yang ditampilkan dalam Mata Raisa dengan kekhasan dan gaya menggelitik dalam memandang kritis dominasi laki-laki. Dalam tokoh Raisa dan Fauzan tercermin kedewasaan pemikiran tokohnya yang terkadang berseberangan tetapi saling membutuhkan. Dengan gaya bahasa santai namun memiliki muatan
ide yang berbobot, maka Mata Raisa cocok sebagai bahan yang dapat membuka wawasan pembacanya. Nah, itu tadi review dari novel Mata Raisa. Nah, sekarang kita ingin mengetahui ringkasan ceritanya bagaimana ya. Tadi kan hanya mengulas atau mereviewnya, sekarang kita jalan ceritanya bagaimana ringkasan ceritanya ya. Ringkasan ceritanya saya bacakan ya. Seorang penulis muda yang sedang naik daun bernama Raisa. Novel karangan Raisa yang berjudul Perempuan Batu Nilam booming di pasaran, sehingga Raisa diundang untuk melakukan seminar, talk show, maupun jumpa fans. Bahkan novel-novel Raisa difilmkan dan sukses menyedot banyak penonton. Namun demikian, dari kesuksesannya tersebut, Raisa menemukan banyak kendala, terutama berhubungan dengan isi novel yang booming tersebut. Isi novel Raisa membuat beberapa kalangan intelektual menentangnya karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Raisa yang memiliki latar belakang pondok pesantren atau ma'had menafsirkan berbeda dari para intelektual yang kebanyakan kaum laki-laki. Banyak intelektual yang berseberangan menentangnya, tetapi justru hal tersebut membuat nama Raisa semakin dikenal dan memiliki banyak pendukung. Pendukung Raisa terutama dari para perempuan yang merasa tercerahkan oleh karya-karya Raisa. Raisa pernah belajar di salah satu ma'had di Jawa Timur. Di ma'had tersebut, Raisa merupakan salah satu murid cerdas yang sering meraih banyak prestasi dan piala. Pemikiran-pemikiran Raisa yang kritis terhadap sesuatu terbentuk dari lingkungan rumahnya dan diteruskan saat di ma'had. Di ma'had, Raisa menjadi salah satu murid yang bandel, namun disayang guru-gurunya. Di ma'had itulah Raisa memiliki banyak teman yang berasal dari berbagai daerah, dan karakter teman-teman Raisa juga sangat unik, menunjukkan sifat beraneka ragam. Sekamar di ma'had berisi sekitar 8 santri, antara lain Nur Bahanan, Farida Huraibi, Sakinah Sungkar, Khadijah Bahalwan, Latifah Ambon, Ain Hubaina, Hilwa Bahmid, dan Raisa Fairuza. Teman-teman Raisa memang kebanyakan keturunan Arab, termasuk Raisa sendiri. Kisah cinta antara Raisa Fairuza dan Fauzan Ibadi, sang manajer pribadinya, pun cukup unik. Fauzan Ibadi merupakan kakak tingkat Raisa sewaktu kuliah. Berawal hubungan kerja antara Raisa, sang penulis, dan Fauzan Ibadi yang mengatur jadwal dan keperluan Raisa saat bedah buku, talk show, maupun jumpa fans. Mereka secara sadar
sadar maupun tidak sadar terjebak pada rasa saling membutuhkan. Kedekatan dan pertemuan setiap hari itulah yang menimbulkan benih-benih cinta. Mereka saling jatuh cinta, namun seringkali mereka berdua menyangkal dengan alasan masing-masing. Ketika salah satunya tidak muncul atau tidak bertemu, maka timbul dalam diri mereka ada sesuatu yang hilang dan merasa sunyi. Akan tetapi ketika mereka berjumpa, malah terkadang adu pendapat dengan penafsiran dan kemampuan intelektual masing-masing. Seringkali Raisa membantah pendapat Fauzan, tetapi dalam hati Raisa apa yang dikatakan Fauzan adalah benar. Demikian pula ketika Fauzan membantah pendapat Raisa, dalam hati Fauzan apa yang dikatakan Raisa juga ada benarnya. Namun sifat sabar dan mengalah yang dimiliki Fauzan membuat Raisa semakin jatuh cinta. Bagi Raisa, Fauzan merupakan sosok unik yang jarang ia temui. Fauzan pun merasa bahwa Raisa merupakan sosok mandiri dengan pemikiran yang cerdas. Fauzan berasal dari Aceh dan tidak memiliki keluarga lagi karena bencana tsunami Aceh. Ia merupakan tipikal orang yang mandiri. Fauzan merupakan lelaki cerdas dan pandai membawa diri. Ia telah mengalami banyak cobaan yang membuatnya semakin kuat. Dengan beasiswa, ia meneruskan studi di psikologi di salah satu universitas di Yogyakarta. Ia juga merupakan seorang pengajar di kampusnya. Kemudian ia meneruskan studi doktoral di Kanada. Setelah lulus S2 dan berusaha mengambil S3 di Kanada, hati Fauzan gamang karena berat untuk berpisah dengan Raisa. Raisa pun demikian, merasa berat jauh dengan Fauzan. Namun Fauzan akhirnya tetap memilih melanjutkan kuliah di Kanada untuk mencapai cita-citanya. Semasa beberapa bulan setelah Fauzan di Kanada, Raisa tampak sangat gelisah karena baru pertama kali jauh dari manajer kesayangannya itu. Raisa biasa dimanja, disiapkan segala sesuatunya sebelum menghadiri acara talkshow dan candaan dari Fauzan yang membangkitkan semangat Raisa. Di sisi lain, keluarga besar Raisa sangat mendambakan seorang menantu untuk Raisa. Oleh keluarganya, Raisa disuruh cepat-cepat menikah. Namun, seringkali Raisa menolak nasihat dari keluarganya tersebut. Raisa memang dikenal sejak kecil dengan pendirian teguhnya, sehingga jika ia tidak berkehendak, maka tidak ada yang mampu mempengaruhinya. Banyak calon disodorkan oleh orang tuanya, tetapi ia tidak mau. Bahkan pimpinan Ma'had, yaitu Ustadz Zaki Haidar yang seorang lulusan dari Timur Tengah, juga menaruh hati pada Raisa. Namun Raisa malah merasa risih dan tidak menanggapinya. Keluarga besar Raisa sangat menginginkan Fauzan Ibadi sebagai calon suami untuk Raisa. Keluarga besar Raisa merasa cocok dan dekat
ketika Fauzan, Raisa, dan Arimbi yang seorang peneliti singgah di kampung Mim. Kampung Raisa dibesarkan. Tujuan awalnya sih menemani Arimbi yang sedang membuat penelitian mengenai Raisa dan karya-karyanya sembari menemani Raisa mudik. Namun demikian, dari pertemuan itulah seluruh keluarga Raisa berpendapat bahwa laki-laki yang tepat sebagai suami Raisa adalah Fauzan Ibadi. Menurut keluarga besar Raisa, secara kematangan pribadi, Fauzan paling tepat di samping cerdas dan berperilaku baik. Hal yang paling membuat Fauzan menjadi kandidat teratas untuk Raisa adalah karena hanya dengan Fauzanlah Raisa dapat ditaklukkan. Keluarga besar Raisa dan Fauzan kemudian berkomplot untuk membujuk Raisa segera menikah dengan sebuah drama. Hal itu maksudnya dilakukan selama Fauzan di Kanada. Rencana disusun sedemikian rupa untuk mengetahui isi hati Raisa sebenarnya. Selepas mandi sore, Raisa ditelepon ayahnya untuk memberikan kabar bahwa Fauzan telah melamar sepupu Raisa, yaitu Amira. Mendengar berita tersebut, Raisa panik dan gelisah. Apalagi Raisa tahu bahwa banyak yang menyukai Fauzan karena tampan dan cerdas. Akhirnya Raisa menelepon pada Fauzan di Kanada untuk konfirmasi masalah tersebut. Raisa tampak gugup dan ada rasa takut kehilangan Fauzan. Setelah konfirmasi, Fauzan lewat sambungan telepon tertawa dan malah mengajak Raisa untuk menikah. Fauzan kemudian secara jujur mengatakan sandiwara antara ia dan keluarga Raisa. Akhirnya Raisa luluh dan mau diajak Fauzan menikah. Setelah itu Fauzan menghubungi berita bahagia tersebut pada keluarga Raisa. Bahkan Fauzan sudah disiapkan tiket dan uang saku untuk pulang ke kampung Mim. Segala persiapan sudah dicukupi oleh keluarga besar Raisa. Segala urusan Fauzan sudah juga dipersiapkan, sebab mereka tahu Fauzan sudah tidak memiliki keluarga di Aceh. Pesta besar-besaran pun sudah disiapkan untuk menyambut acara pernikahan Raisa dan Fauzan. Berbagai kalangan sudah diundang, dari sesepuh Aceh, kawan-kawan Raisa dan Fauzan, keluarga Ma'had dan teman-teman Ma'had, tamu dari keluarga Raisa, bahkan para fans Raisa. Raisa dari Yogyakarta pun pulang untuk menikah di kampung Mim, dan Fauzan juga pulang dari Kanada. Demikian ringkasan cerita dari novel Mata Raisa karya Abidah El-Haliki, dan juga resensi buku tersebut dari latar hingga tokoh dan penokohan, bahkan gaya bahasa. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.